Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu dengan Kak Thomas. Adik-adik, kita bersyukur ya kalau Tuhan selalu memelihara kita dengan kasih setianya yang begitu limpah. Kita melihat kebaikan-kebaikannya setiap hari dalam hidup kita. Adik-adik, mari kita mengawali ibadah kita dengan membaca Mazmur. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Adik-adik, minggu kemarin dan hari ini kita akan membahas mengenai Roh Kudus. Roh Kudus menyelidiki hati dan pikiran kita, bahkan sampai ke dalam hati dan pikiran kita yang paling dalam. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan dan mari kita menyanyikan lagu Perubahan Besar di Kehidupanku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang terang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Adik-adik, sejak Yesus di dalam hidup kita dan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan pertolongan Roh Kudus, maka hidup kita diubahkan olehnya. Mari kita membuka ibadah kita dalam doa. Bapa di dalam surga Allah yang hidup, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kalau pada saat ini kami boleh diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan. Hati kami tertuju kepada Tuhan dan kami mengundang Kau untuk hadir dalam ibadah kami, menguasai hati dan pikiran kami, dan mengarahkan kami kepada firman-Mu. Dan kami boleh diubahkan oleh Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus adalah kekal. Dan Roh Kudus mementeraikannya untuk kita. Adik-adik, kita lanjutkan pujian kita. Indah mulia, bahagia penuh. Bersandarkan lengan yang kekal. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Adik-adik,
Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk mengubah hidup kita, membuang segala dosa kita, sehingga kita meninggalkannya, dan juga mengubah menjadi lebih serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan, Tuhan ingin ku dapat memancarkan. Dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa lagi dengan Kak Widi di sini. Gimana kondisi adik-adik? Tetap sehat ya, tetap semangat walaupun di masa pandemi saat ini. Minggu ini kita akan membahas peran dan karya Roh Kudus. Dan sebelumnya Kak Widi akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami masih boleh menikmati ibadah meskipun secara online. Namun kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, biarlah kiranya kami diberikan pengertian, pemahaman, dan terlebih dari itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari akan firman Tuhan. Dan Tuhan berkati Kak Widi yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari bibirnya boleh sesuai kehendak Tuhan, dan boleh kami menjadi pedoman bagi kehidupan kami dalam pertumbuhan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Adik-adik, peran dan karya Roh Kudus. Apa sih peran dan karya Roh Kudus? Peran Roh Kudus dalam pembentukan Alkitab. Nah, seperti adik-adik ketahui bahwa Alkitab itu pelajaran beberapa minggu yang telah lewat, kita tahu bahwa Alkitab itu dipersiapkan dari para penulis, dan salah satunya di sini Kak Widi ambil contoh yaitu Nabi Yeremia. Nabi Yeremia yang menulis kitab Yeremia, dan juga ada Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah yang menulis kitab-kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan Imamat. Itu adalah kitab-kitab Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa. Dan yang kedua yaitu Roh Kudus mewahyukan kehendak Allah kepada hamba-hambanya. Jadi kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita kadang-kadang tidak bisa mengerti apa sih kehendak Allah gitu ya. Apa sih kehendak Tuhan. Nah oleh sebab itu Roh Kudus yang memberikan, mewahyukan kepada hamba-hambanya, yaitu supaya kita bisa mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Dan terlebih dari itu, adik-adik juga harus lebih belajar di firman Tuhan. Ini semua Alkitab isinya adalah firman Tuhan yang adik-adik bisa pelajari, dan juga adik-adik bisa belajar dari sini yang mengerti untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan yang ketiga yaitu Roh Kudus menginspirasi para penulis Alkitab. Kalau adik-adik belajar juga dari pelajaran Alkitab, bahwa Alkitab itu ditulis oleh para nabi, raja-raja ya, yaitu Raja Daud, Raja Salomo, dan juga ada dokter, yaitu Dokter Lukas itu menulis kitab Lukas. Dan kalau adik-adik lihat bahwa itu adalah peranan Roh Kudus ya, dan peranan Roh Kudus pada masa kini yaitu seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di situ
segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, terus untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mengajar itu apa sih? Nah, di dalam Alkitab ini adik-adik bisa banyak belajar. Belajar apa? Yaitu contoh, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita perlu mengenal 10 perintah Tuhan, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Nah, di situ adik-adik diajarin supaya kita tuh menghormati orang tua kita. Nggak hanya di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru juga ada. Di dalam kitab Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itu yang indah di dalam Tuhan, katanya. Nah, adik-adik bisa belajar itu. Terus menyatakan kesalahan. Nah, seperti Raja Daud waktu berbuat dosa terhadap Batsheba, Nabi Nathan tuh menegur. Nah, demikian juga kita kalau mempunyai kesalahan, secara langsung tuh firman Tuhan di dalam Alkitab tuh menegur kita. Jadi banyak hal yang tuh adik-adik bisa pelajari di dalam Alkitab, dan Roh Kudus itu memampukan kita untuk bisa mengerti akan firman Tuhan. Dan sekarang karya Roh Kudus gitu ya. Sekarang karya Roh Kudus itu yang pertama itu dalam penciptaan. Adik-adik tahu dalam kitab Kejadian itu sudah dituliskan bahwa Allah tuh menciptakan segala sesuatu dari belum ada menjadi ada, dan itu ada Roh Allah melayang-layang. Di situ sudah mempunyai peranan Roh Kudus ya di dalam penciptaan alam semesta ini. Dan yang kedua, inkarnasi Tuhan Yesus. Dan inkarnasi Tuhan Yesus apa? Pada saat malaikat Gabriel mengunjungi Maria, ibu Yesus, itu dikatakan bahwa Maria itu akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, itu dia peranan. Jadi Allah menjadi manusia melalui ibu Tuhan Yesus, yaitu Maria. Dan setelah kelahiran Tuhan Yesus menjadi bayi kecil, terus menjadi dewasa, dan banyak disenangi oleh banyak orang. Dan pada waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh siapa? Ayo, Tuhan Yesus dibaptis oleh siapa? Yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, pada saat Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus itu turun, ya, seperti burung merpati, yang menyatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, pada saat baptisan itu, Tuhan Yesus baru menjalankan pelayanannya, ya, dan sampai dia disalibkan. Tuhan Yesus disalibkan karena apa? Nah, itu dia karena kasih Tuhan Yesus pada kita yang menanggung segala dosa-dosa kita, sehingga ia berkorban di atas kayu salib gitu. Dan ada hal yang ketiga, seperti janjinya bahwa ia itu akan bangkit dari antara orang mati, yang menyatakan kemenangan Tuhan Yesus melawan maut. Dan kemudian kita juga memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus berkata bahwa pada saat dia itu naik ke surga, tapi dia itu tidak akan meninggalkan kita sebagai anak-anak yatim. Ya, jadi kita ini diberikan roh penolong, yaitu yang ada di dalam hati kita, roh penghibur. Jadi walaupun Tuhan Yesus terangkat ke surga, tapi kita mempunyai Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam hati kita. Dan pencurahan Roh Kudus itu kita peringati pada hari Pentakosta yang nanti kita peringati beberapa minggu lagi. Dan kemudian yang baru, yaitu kelahiran kembali. Apa sih yang dimaksud dengan kelahiran kembali? Kelahiran kembali bukan adik-adik masuk ke dalam perut mami terus kemudian lahir lagi, bukan. Yang dimaksud dengan kelahiran kembali yaitu bahwa kita ini hidup dalam pertobatan, ya. Kita meninggalkan dosa-dosa kita menjadi hidup yang baru. Jadi kita ini ciptaan baru, jadi kelahiran baru, yaitu kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Di mana Roh Kudus itu berperan pada kita supaya kita tuh tetap menjadi
mengikuti jalan Tuhan. Jadi kalau kita nyasar atau kita udah melenceng dari jalan Tuhan, nanti Roh Kudus memberikan peringatan mereka, nak, kita udah jalani salah, ayo kita jalan yang benar. Nah itu ya, jadi kita harus lahir kembali. Nah sebagai anak Tuhan Yesus yang sudah lahir kembali, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, apa yang kita harus itu, kita harus bisa menjadi berkat bagi sesama, yaitu kita juga, hidup kita harus berbuah. Buah apa? Yaitu buah roh. Buah roh yang terambil, catat dalam kitab Galatia. Adik-adik bisa lihat di dalam Galatia. Galatia ayat 22 sampai 23, yaitu kasih, sukacita, terus kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah itu buah-buah roh yang harus ada di dalam hidup kita, supaya hidup kita bisa menjadi berkat, hidup kita supaya bisa mencerminkan bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita. Demikian adik-adik firman Tuhan yang Kak Widi bisa sampaikan pada minggu ini. Semoga adik-adik bisa memahami dan mengerti. Dan saat ini Kak Widi mengajak adik-adik untuk mau memberikan persembahan. Ya, adik-adik bisa menyediakan kotak, ya. Dan nanti uang persembahannya dibungkus seperti gini, diberikan amplop. Nanti adik-adik masukin di sini, dikumpulin. Nanti setelah kita ibadah sekolah minggu secara tatap muka, nanti adik-adik bisa berikan di sekolah minggu. Itu jangan dijajanin, jangan dicongkel untuk jajan ya. Atau adik-adik juga bisa minta orang tua untuk mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini, supaya nanti orang tua kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer. Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Yuk kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Kak Widi, dan biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dan Tuhan, mampukan kami juga sebagai pelaku firman-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga memberikan persembahan untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja dan dibutuhkan oleh banyak orang. Berkati orang tua kami yang dalam pekerjaannya, berikan mereka kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi guru-guru kami yang masih mengajar kami secara online. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, hikmat, bijaksana, supaya mereka terus boleh berkarya dan berinovasi dalam mendidik kami. Dan Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.